bagi saya ini halusinasi versi Ibas gitu. Jadi kadang-kadang kasihan bagaimana dia harus memberikan informasi-informasi yang menyesatkan kepada orang-orang di dapilnya ya. Karena tidak seperti yang disampaikan oleh Ibas, pembangunan era SBY mungkin memang ada. Saya harus akui dan tidak boleh pungkiri, tapi jujur kalau dibandingkan dengan Presiden Jokowi dalam hal pembangunan infrastruktur jauh panggang daripada api, jauh sekali, seperti bumi dengan langit. Masalah infrastruktur di semua presiden kayaknya hanya Presiden Jokowi yang luar biasa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dengan Opini Rudy, Edi Baskoro Yudhoyono. Wah, sering disebut dengan Ibas, putra kedua dari Presiden ke-6 kita, Susilo Bambang Yudhoyono. Mas Ibas ini selain Wakil Ketua Umum Partai Demokrat versi Cikeas, beliau juga Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Nah, dapilnya dia ada di Jawa Timur, di kampungnya sana. Nah, kemarin saya membaca berita, melihat ada video, beliau mungkin sedang zoom dengan konstituennya di dapilnya Ibas gitu ya. Itu sah-sah saja sebagai perwakilan dari daerah itu gitu. Karena memang konstituennya di daerah Pacitan. Apalagi kita tahu bahwa Susilo Bambang Yudhoyono memang lahir dari bumi Pacitan. Jadi asalnya memang Pacitan. Nah, sampai pada titik itu fine, tidak ada masalah. Cuma pada saat dia mengatakan bahwa pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dilakukanlah pembangunan masif di mana-mana katanya. Bendungan, jalan tol, airport, semua. Saya bingung. Seluruh Indonesia bingung. Sepengetahuan saya, Pak SBY selama 10 tahun memang bangun sih. Memang bangun. Tapi banyak yang tidak selesai. Jalan tol Jakarta-Surabaya nggak nyambung juga di era SBY. Banyak bendungan yang mangkrak juga. Airport di Kertajati mangkrak juga. Hambalang sudah jadi istana hantu. Kemudian beberapa infrastruktur yang lain tidak jalan. Akhirnya diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi saya kasihan sama Ibas ini. Dia sedang membangga-banggakan sang ayah, tapi akhirnya dibully juga oleh netizen. Karena kita tahu, kita menikmati kok pemerintahan Pak SBY yang seperti autopilot itu. Kita menikmati kok. Jadi bagi saya ini halusinasi versi Ibas gitu. Jadi kadang-kadang kasihan bagaimana dia harus memberikan informasi-informasi yang menyesatkan kepada orang-orang di dapilnya ya. Karena tidak seperti yang disampaikan oleh Ibas, pembangunan era SBY mungkin memang ada. Saya harus akui dan tidak boleh pungkiri, tapi jujur kalau dibandingkan dengan Presiden Jokowi dalam hal pembangunan infrastruktur jauh panggang daripada api, jauh sekali, seperti bumi dengan langit. Masalah infrastruktur di semua presiden kayaknya hanya Presiden Jokowi yang luar biasa. Itu bagi saya itu fenomena dan legend Presiden Jokowi, dan mungkin akan sulit ditandingi oleh Presiden Indonesia kapanpun dan manapun, termasuk Presiden SBY. Ini suatu kenyataan sejarah, dan Ibas nggak usah
mempermalukan diri sendiri dengan membanggakan pepesan kosong. Kasihan, karena rakyat Indonesia ini bukan rakyat yang seperti orang-orang yang kerbau dicucuk hidungnya manut saja dengan apa yang kamu bilang gitu. Banyak kok yang mencibir dirimu, yang tidak percaya dengan omonganmu, banyak sekali. Banyak kok suara-suara sumbang tentang Ibas, tentang perilaku pribadinya, banyak beredar di media sosial, di media massa. Nggak usah lah, biasa-biasa saja. Kita menghormati Presiden SBY sebagai salah satu presiden yang tuntas selama 2 periode, fine, sampai titik itu saja. Jangan lagi terus mengglorifikasikan Presiden SBY terlalu berlebihan. Akhirnya nanti jatuh sendiri itu. Nanti kalau ngomongnya terlalu tinggi, kalau ketinggian nanti disambar pesawat, malu nanti. Nah, untuk Pak Ibas ini hati-hatilah. Bangunlah citra positif sebagai politisi muda dengan lebih elegan, memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat, tapi jangan memberikan informasi yang menyesatkan. Akui saja bahwa merah itu merah, putih itu putih, hijau itu hijau. Harus diakui pembangunan di Presiden Jokowi ini berjalan luar biasa. Jangan juga dianggap pembangunan museum SBY Ani Yudhoyono di Pacitan itu merupakan hasil karya masterpiece dari Presiden SBY. Yang enggak toh. Itu kan proyek pribadi kok. Dulu pernah kita kritisi karena dibantu oleh APBD Jawa Timur, kita kritisi akhirnya nggak jadi. Jadi keberadaan Museum SBY Ani Yudhoyono itu tidak terlalu penting-penting amat buat Indonesia. Karena ketokohan Pak SBY juga menurut saya, mohon maaf dengan segala hormat, biasa saja. Bukan tokoh yang sekelas Bung Karno, sekelas Pak Harto, belum lah. Ya tokoh Indonesia, tapi ya tokoh biasa saja. Yang kebetulan pernah menjadi presiden selama 10 tahun dan sekarang Partai Demokrat ini diwariskan pada anak-anaknya. Ini partai warisan, ini kan harta dari keluarga Cikeas, ini warisan. Dan artinya Partai Demokrat memang bukan partai yang sebenarnya, hanya SBY Fans Club atau Cikeas Fans Club, atau tidak seperti yang partai-partai pada umumnya lah. Karena saya yakin partai yang sebenarnya tidak seperti itu. Tidak tumbuh demokratisasi secara baik. Nah, itu terjadi di Demokrat. Tapi bukan hanya Demokrat. Saya harus jujur, partai-partai yang lain di Indonesia sama. Ketergantungan dengan satu tokoh itu terlalu besar. Sehingga memang tidak sehat. Jadi bukan hanya Partai Demokrat yang seperti itu. Itu harus saya klarifikasi. Jadi kembali ke Mas Ibas, udahlah biasa-biasa saja. Jadi anggota DPR biasa-biasa saja, yang rajin datang, rajin memberikan pendapat atau ide-ide kreatif, inovatif, dan konstruktif buat bangsa ini. Jangan menyebarkan informasi-informasi glorifikasi yang palsu. Itu saja. Baik, terima kasih sahabat Indonesia. Demikian opini saya terkait dengan ceramah dari Dr. Edi Baskoro Yudhoyono di hadapan para konstituennya di dapilnya di daerah Pacitan. Yang perlu kita kritisi, oke, fine sebagai anggota DPR, tapi ada beberapa hal yang perlu diberikan catatan bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Paham? Oke. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi pada hari ini. Salam sehat saya untuk Anda dan seluruh keluarga Anda. Saya mengharapkan Anda selalu pakai masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKP.